Halo, Om Swastiastu, selamat berjumpa lagi dengan saya, Dr. Insinyur Iwayan Jundra, MS. Pada mata kuliah Sistem Distribusi Tenaga Listrik, kali ini kita akan berbicara kriteria desain jaringan distribusi tegangan listrik. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kriteria yang akan dijadikan patokan dalam mendesain sebuah jaringan distribusi tegangan menengah adalah satu, berapa besar drop tegangan yang akan diizinkan dalam sistem tersebut. 2%, 5%, atau 3%, ya sesuai dengan desain yang diharapkan. Tentu maksimumnya adalah 5%. Besarnya susut. Nah, kalau drop tegangan itu akan berdampak terhadap susut daya, susut energi, ya. Jadi tegangan drop ini akan mengakibatkan terjadinya susut energi di dalam penghantar tersebut. Ya. Semakin besar drop tegangan, maka susut energinya akan semakin besar. Energi yang terbuang akan menjadi semakin besar. Panas yang ditimbulkan oleh arus yang mengalir di dalam penghantar tersebut akan semakin besar sesuai dengan rumus I kuadrat R kali T. Kemudian berapa Kospi-nya? Ya, ini yang perlu dipahami juga. Kospi ini akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi beban di konsumen. Ya. Biasanya Kospi itu kurang lebih berkisar antara 0,85. Namun hal ini sangat dipengaruhi oleh beban di konsumen. Tentu PLN tidak bisa mengatur berapa beban yang harus motor listrik yang dioperasikan oleh konsumen. Makanya PLN menentukan untuk pelanggan tegangan menengah dengan daya terpasang 201 kVA ke atas diberlakukan sebuah ketentuan. Apabila konsumen menggunakan energi reaktif di atas 0,62% atau kalau dihitung-hitung Kospi-nya kira-kira di bawah 0,85, maka konsumen tersebut akan dikenakan denda KVARH. Itulah upaya PLN untuk menekan Kospi yang terjadi di jaringan. Tentu untuk konsumen di bawah itu, di bawah 201 kVA, ketentuan ini tidak bisa diberlakukan. Sehingga kadang-kadang untuk mengkompensasi Kospi ini, di PLN di gardu induk bisa juga memasang kapasitor bank. Oke, selanjutnya adalah loss load factor. Jadi hal ini merupakan losses yang diakibatkan oleh faktor beban, ya. Jadi semakin rendah faktor bebannya, maka losses jadi semakin tinggi. Sistem distribusi tenaga listrik yang akan ditinjau dari satu, ya, yang akan kita bahas nanti adalah sistem tegangan menengah. Untuk di Indonesia kita menggunakan sistem tegangan menengah dengan tegangan 20 kV. Gardu distribusi ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 20 kV menjadi tegangan 400/231 volt yang merupakan tegangan rendah. Ini. Ya, jadi tegangan rendah. Jadi dari 20 kV melalui gardu distribusi turun menjadi tegangannya diturunkan menjadi sistem tegangan rendah 230 dari 400 volt. Nah, baru dari sistem tegangan rendah disalurkan ke rumah-rumah melalui sambungan rumah atau yang SR. Beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan di dalam pembangunan jaringan tegangan menengah adalah kriteria kerapatan beban. Nah, jadi kerapatan beban itu berapa? 0,5, 0,5 sampai 1 atau 1. Ya. Itu. Jadi MVA per km kilometer persegi. Ya. Jadi itulah
kerapatan beban yang dimiliki ya, mega volt ampere ya, MVA ya. Kemudian pola konfigurasi, apakah nanti akan dipilih sistem radial, open loop, spindle, network atau apa? Tentu ini akan disesuaikan dengan sejauh mana pentingnya atau strategisnya beban yang ada di sekitar jaringan tersebut. Itu misalnya di pedesaan nggak mungkin menggunakan open loop atau spindle ya, paling menggunakan radial. Kalau daerah-daerah yang penting, misalnya Istana Presiden pasti network gitu kan. Nah, daerah-daerah yang penting seperti misalnya kawasan wisata Nusa Dua, nah itu menggunakan spindle, jadi dia bisa disuplai dari beberapa tempat. Ya. Itu misalnya kalau di Nusa Dua, gitu misalnya kawasan wisata Nusa Dua bisa disuplai dari Gardu Induk Nusa Dua, bisa juga dari GIS di Pecatu. Nah, jadi demikian juga sebaliknya. Jadi GIS Pecatu ini dia dapat powernya dari GIS di Bandara Ngurah Rai gitu misalnya. Nah, jadi ini dia bisa saling mengisi antara GI satu dengan GI yang lain. Oke, kemudian selanjutnya adalah korelasi drop tegangan. Ya, jadi, drop tegangan ini yang menjadi pertimbangan sangat penting dalam melakukan pemilihan konfigurasi. Radial beda drop tegangan yang diizinkan dengan open loop gitu. Ya. Kemudian korelasi susut terhadap standar jaringan. Jadi jaringan itu distandarisasi susut yang diizinkan. Nah, karena susut ini akan menjadi kerugian bagi PLN, demikian juga pelanggan sebenarnya rugi. Kalau susutnya terlalu besar, tegangan yang diterima di ujung jaringan akan menjadi rendah, sehingga konsumen dirugikan. Ya, normalnya 220 volt yang diterima oleh konsumen dengan daya 2200 ya. Pada tegangan 220 volt dia bisa terima semua, bisa digunakan 2200 VA. Tapi ketika misalnya tegangannya drop menjadi 200 VA, 200 volt gitu, maka dia hanya bisa gunakan 2000 VA saja. Tentu ini kerugiannya di konsumen juga. Nah, di sisi PLN juga akan rugi gitu karena banyak terjadi energi yang terbuang di penghantar. Kemudian pengembangan jaringan baru. Ini konstruksi ini juga akan pilihan konstruksi perlu dipikirkan apakah akan ada pengembangan jaringan baru apa tidak. Nah, ini akan menentukan bagaimana jaringan itu didesain. Ya, kalau misalnya tidak ada pengembangan jaringan baru, udah fix gitu di suatu kawasan, ya berarti tidak ada lagi bagian yang terbuka yang kemungkinan terjadi perluasan. Konsistensi antara pembebanan jaringan terhadap standar pola pembebanan. Nah, ini. Jadi, pembebanan itu memang semestinya sesuai dengan desain dari pola konfigurasi. Gitu. Jadi, pembebanan itu sejauh mana pentingnya, sejauh mana vitalnya beban itu akan menentukan konfigurasinya. Sehingga di pembebanan jaringan pun diharapkan konsisten dengan desain. Ya. Tentu PLN sebagai penjual energi listrik tidak mau energinya tidak terjual. Demikian juga di sisi pelanggan. Tidak mau ketika dibutuhkan energi listrik itu tidak ada. Nah, dengan demikian sedapat mungkin energi listrik itu harus tersedia dalam 1 kali 24 jam. Jangankan padam, berkedip pun tidak. Nah, untuk meningkatkan kehandalan tersebut, maka berbagai upaya dilakukan. Ya, karena kalau begitu terjadi pemadaman, sekali padam sudah dihitung SAIFI-nya. SAIFI-nya sudah menambah 1. Begitu sekali padam, tambah 1. Kemudian berapa lamanya padam? Ya, 2 jam padam, SAIDI-nya bertambah durasinya. Durasi gangguan itu bertambah. Ya, itu. Nah, dengan demikian berbagai desain dilakukan
untuk menekan nilai SID/SIFI. Seperti misalnya penggunaan SSO, saklar seksi otomatis, ya. Nah, SSO ini macam-macam modelnya. Ada tree branch, ya, di mana jaringan radial interkoneksi otomatis dan sistem loop satu penyulang serta sistem open loop dua penyulang. Nah, ini model penggunaan SSO. Kemudian yang berikutnya adalah one line loop, jadi pertemuan transline penyulang sistem loop satu penyulang. Jadi kalau yang model B ini, jadi dia satu loop tetapi di terakhir dia kembali lagi ke awal jaringan itu melingkar. Nanti akan disampaikan di belakang. Kemudian ada two line loop, jadi sistem open loop dua penyulang yang ditempatkan setelah SSO tree branch. Nah, ini model-model penyulang bagaimana diimplementasikan pada sistem jaringan, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini dalam kondisi normal LBS ini dalam kondisi terbuka, LBS normale open, itu, ya. Itu. Jadi ini dalam kondisi normal, jadi penyulang A, penyulang B hidup semua. Namun misalnya terjadi gangguan antara LBS dengan PMT. Kalau misalnya terjadi gangguan di sini, maka PMT akan trip. Semua jaringan beban di penyulang A akan padam. Nah, itu jadi ini kondisinya. Jadi ini padam. Nah, untuk mempercepat proses gangguan, maka kalau misalnya gangguannya terjadi antara LBS dengan PMT penyulang A, maka hanya itu saja yang padam logikanya. Tetapi karena LBS normal dalam kondisi normally open, ya, yang ini, ya, maka dia tidak ada tegangan. Dengan demikian, ini PMT-nya di-off-kan, LBS-nya ini dibuka, karena ini dalam kondisi normal dia tertutup. Nah, ini dibuka. Ya. Baru kemudian LBS ini di-on-kan, maka beban dari di antara kedua LBS di penyulang A dan setelah penyulang antara LBS dengan LBS yang di tengah ini semua akan menyala. Yang padam hanya beban antara PMT 20 kV penyulang A dengan LBS ini, ya. Nih. Jadi ini aja yang padam. Nah, kalau misalnya ini sifatnya temporer, ya harus diperbaiki dulu bebannya, gangguannya, baru kemudian dinormalkan. Jika ternyata gangguan di sini permanen, maka harus dilakukan tindakan. Tindakannya apa? Ya harus melokalisir sekecil mungkin. Ya, misalnya tengah-tengah sini yang ada gangguan, maka di antara gangguan itu kita cari tiang yang ada traves A2 atau A3, ini konstruksi A2 nih. Kalau A3 itu tiangnya 2. Nah, caranya gimana? Ini harus kita putus. Jumperannya kita putus, jumperannya ini kita putus. Jadi di dua sisi gangguan tersebut, ya, sebelah kanan dan sebelah kiri gangguan itu diputus. Ya. Sehingga kalau ini sudah bisa diputus, maka misalnya gangguannya ada di bawah sini, ya, maka yang di atas traves A2 ini bebannya bisa on. Nah, ini memperkecil gangguan pada pelanggan. Nah, ini dalam kondisi gangguan. Kalau sudah normal, ya dikembalikan lagi LBS ini dibuka, kemudian PMT di-on-kan. Gitu. Nah, kalau ini, ya, jadi kalau sudah ini sudah diputus, maka PMT bisa di-on-kan. LBS normally close ini ditutup, maka hanya jaringan yang mengalami gangguan permanen saja yang padam.
adalah yang terbuka dia murni. Nah, dengan modifikasi jaringan untuk meningkatkan dilakukan di sistem radial, tapi dia interkoneksinya LBS normally open. Gitu. Kalau dalam kondisi normal ini terbuka, kalau terjadi gangguan di sini dia akan otomatis terbuka ini, ya. SSO yang paling dekat dengan sisi gangguan, yang lainnya akan tetap normal. Kalau gangguannya permanen, cari lagi. Ini traves A2 dipotong di sini, maka SSO yang tadi terbuka tetap terbuka. Kemudian setelah pemotongan selesai kanan kiri, LBS normally open ini bisa ditutup. Ya. Sehingga jaringan yang padat, ya, SSO-nya. Ya, one line. Bisa juga dibuat SSO-nya. Kalau dia sudah 2 kali buka tutup, maka yang ketiga masih terjadi gangguan, maka dia akan terbuka secara permanen. Kalau SSO di 3 type itu artinya yang ditaruh di atas tiang itu ada settingan waktunya. T1 waktu penutup, T2 waktu mengunci. T3 adalah waktu membuka, 0,5 detik biasanya. Kalau yang SSO loop, nah ini dia. T5-nya itu harus disetting TR plus N plus 1 kali T1. Ya. N-nya ini adalah jumlah SSO dalam satu penyulang. Ya. Itu. Jadi T5 itulah waktu mulai kontak pengatur tidak merasakan tegangan dari salah satu sisi sampai SSO loop masuk secara otomatis. Ya, jadi dia harus menunggu dulu dalam waktu T5 itu baru kemudian dia menutup. TR adalah waktu menutup balik recloser, ya. Itu 60 detik. Ya. Itu yang apa yang dijelaskan di depan. Buka tutup pertama 60 detik, yang kedua 180. Ya. Yang ketiga otomatis dia membuka secara otomatis permanen. Ya. Itu N adalah banyaknya SSO 3 type di penyulang. Berapa banyak SSO yang dipasang di tiang listrik. Nah, kalau tadi kita berbicara SUTM, saluran udara tegangan menengah. Tapi kalau SKTM, kabel tanam, nah ini dia konfigurasinya. Tuh. Jadi yang bulat-bulat ini adalah gardu, ya. Ini gardu bangunan ini, gitu ya. Jadi ini PMT, ini DGI, ya. Dia juga bisa dengan sistem spindle. Kalau misalnya ini terjadi gangguan di kabel tanam ini, maka kubikel di sini memutus, kubikel di bawahnya ini memutus, maka beban ini PMT bisa ditutup, beban ini bisa menyala. Kemudian SKB ini ditutup, maka beban ini akan menyala. Jadi sistem ini merupakan sistem kabel tanam untuk meningkatkan kehandalan. Gitu. Jadi semua beban ini, semua gardu ini bisa disuplai dari dua sisi, dari GI maupun dari kabel cadangan. Ya. Nah ini dia ada kabel cadangannya begini ya. Itu ya hampir serupa dengan gambar yang di depan. Kalau misalnya di sini terjadi gangguan, maka kubikel di sini di stop, kubikel di bawah juga di stop, maka SKB ini di on kan, ini bisa menyala. Ya. Jadi itulah SKTM konfigurasi jaringan sistem.
Ada juga yang sistem jaringan simpul tegangan menengah. Jadi ini dia lebih ruwet lagi nih gitu kan. Ini maksudnya sekali lagi ini adalah untuk kehandalan. Jadi sistem ini bisa disuplai dari 4 sisi ya sistem ini. Ini bisa disuplai dari 4 sisi, 4 GI gitu ya. Biasanya begini ini sudah dilengkapi dengan relay tegangan menengah dengan relay berarah. Dari mana arah arusnya? Ya. Apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ini ke atas? Fungsinya relay arah agar tidak terjadi benturan tegangan dari GI yang satu ke GI yang kedua. Hanya arus itu hanya boleh alternatif GI1 atau GI2, GI1 atau GI3, atau GI4. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi ini adalah untuk kehandalan sistem. Nah, selanjutnya adalah korelasi drop tegangan dan losses terhadap standar jaringan. Parameter-parameternya apa? Ukuran luas penampang pengantar. Semakin luas penampang pengantar, maka drop tegangan akan semakin rendah, maka akan memberi peluang jaringan tersebut dapat dibebani lebih besar. Beban nominal penghantarnya berapa? Itu biasanya ukuran pabrik sudah ada ditentukan berapa KHA dari kabel tersebut. Panjang jaringan. Semakin panjang jaringan, maka lossesnya akan semakin meningkat. Maka kemampuannya melayani beban juga akan semakin menurun. Gitu. Jadi jaringan itu diupayakan sependek-pendeknya, namun semua konsumen terlayani. Kalaupun toh terpaksa jaringan itu panjang, maka bebannya tidak boleh terlalu besar. Nah, kalau kita belajar pada SPLN 72 tahun 1987, dapat didesain sebuah jaringan tegangan menengah dengan kriteria drop tegangan sebagai berikut. Nah, kalau yang sistem sepindal itu maksimum dia 2%. Itu desainnya. Nah, untuk yang open loop dan radial itu maksimum 15%. Tadi saya sudah sampaikan. Inilah drop tegangan paling besar. Ya. Untuk mendesain jaringan dengan pertimbangan susut jaringan, maka susut jaringan maksimum yang diizinkan adalah begini. Ya. Susut maksimum spindle itu ya ini yang diizinkan. Ya. Untuk yang spindle maksimum 1%, open loop dan radial maksimum 2,3%. Ya. Ini dilakukan kenapa nilainya lebih kecil? Karena ketika praktek di lapangan, ternyata yang menyebabkan drop tegangan itu, susut daya itu tidak hanya kabelnya saja, ada jointing. Ya, itu ada beberapa poin yang mempengaruhi susut tegangan tersebut. Nah, kalau kita bisa coba hitung ya estimasi drop tegangan. Nah, jadi itu sangat tergantung sejauh mana konfigurasi dari beban. Ya, kalau bebannya 3 pasang bebannya di ujung, sebagian besar di ujung. Nah, ini dia rumusnya. Ya. Nah, kalau dia bebannya 1 pasang di ujung, itu. Jadi justru untuk beban 1 pasang ini kemungkinan terjadinya drop tegangan menjadi lebih besar karena dia pengalinya 2. Itu. Ya. Oke, selanjutnya untuk yang kalau beban di ujung di tengah justru akan lebih rendah lagi. Dia drop tegangannya akan lebih rendah kalau beban itu dari tengah ke ujung. Itu hanya 0,75. Ya. Itu. Nah, untuk yang bebannya 1 pasang juga sama ya 2 kali lipat. Nah, kalau bebannya merata ini yang paling keren. Ya. Itu drop tegangannya akan semakin rendah.
Nah, ini di sini dapat kita lihat bahwa konfigurasi pemerataan beban di ujung, di tengah, atau merata di seluruh jaringan itu akan mempengaruhi besarnya drop tegangan. Nah, jadi ya, ketika melakukan desain ini perlu dipahami gitu, bagaimana penyebaran beban sepanjang penyulang tersebut. Ya. Jadi penyulang ini akan pengaruhi besarnya desain penyulang ini dipengaruhi oleh distribusi beban sepanjang penyulang tersebut. Ya. Jadi begitu kubikel di GI sisi 20 kV di-on-kan, maka energi listrik akan mengalir melalui penyulang. Ya. Penyulang melayani beberapa gardu, kemudian di gardu distribusi diturunkan melayani beban tegangan rendah melalui saluran distribusi sekunder atau JTR, jaringan tegangan rendah. Ya. Analisis teknis ini bisa dihitung begini. Ya. Jadi dia akan sangat dipengaruhi oleh panjang, faktor beban, dan besarnya arus. Nah ini dia susut, ya, susut energinya. Ya. Jadi dia dipengaruhi oleh besarnya arus yang mengalir, tahanan dari penghantar, kemudian panjang penghantar, dan faktor beban. Ya. Jadi LDF ini adalah load density factor. Ya. Nah ini sangat dipengaruhi oleh ya besarnya distribusi beban sepanjang jaringan. Ya. Tuh. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh distribusi beban. Anda bisa lihat di sini, ya. Kalau beban di tengah dan di ujung seimbang, dia 0,625. Kalau merata dari sepanjang penyulang, maka cukup 0,33. Jadi susut teknisnya semakin rendah. Ya. Tuh. Oke. Ini ya. Nilai R dan X ini akan pengaruhi, Anda bisa lihat semakin besar ukuran penghantarnya, nilai R-nya akan semakin kecil. Ya. Misalnya untuk penghantar 35 itu R-nya 0,9, sedangkan 240 0,1. Ya, nah, jadi tahanannya semakin rendah. Hal ini akan pengaruhi berapa beban yang bisa dilayani. Ya, kalau misalnya untuk penghantar 50 mili, ya, ini. Ternyata sepanjang jaringan itu ada beban 1 MVA, maka jaringan itu maksimum panjangnya 32 km sirkuit. Ya. Ini maksimum. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai maksimum panjang jaringan. Sedangkan ini bebannya. Ya. Itu. Semakin kecil penghantar, maka jarak yang bisa diizinkan untuk beban yang sama akan semakin pendek. Misalnya Anda bisa lihat pada beban 1 MVA ini. Kalau pakai kabel 240, dia bisa panjangnya sampai 109 kms. Kalau pakai kabel 35 mili, itu maksimum 23 kms. Jadi kadang-kadang ketika jaringan ini dibatasi oleh penghantar, ada kalanya juga dihitung. Lebih untung masang 2 kali 95 atau 1 kali 120. Nah, misalnya kalau 2 kali 95 atau 1 kali 240 gitu misalnya ya. Kalau 2 kali 95 dia bisa mensuplai ini ya.
Kalau 2 kali 95 pada jarak 56 kilo, dia hanya bisa menyuplai 1 MVA. Tapi kalau 240 pada 56 dia bisa 2 MVA. Ya. Jadi dia 2 kali lipat. Kalau pakai ini, nah ini bisa dihitung. Lebih untung menggunakan 2 kali 95 atau 1 kali 240. Ya. Pada jarak 50 kms. Nah, itu tentu ini pilihannya dihitung berapa menggunakan isolator dan trapez dan lain sebagainya, mana yang lebih hemat gitu. Nah, inilah seninya ketika membuat desain. Dari sisi teknis dia harus terpenuhi, dari sisi ekonomis juga harus menguntungkan. Jadi dua sisi ini harus dipertimbangkan di dalam sebuah desain. Nah, dari grafik ini tampak semakin jelas ya. Semakin besar penghantarnya, semakin besar beban yang bisa dipikul pada KMS yang sama. Ya. Tuh. Saya kira itu kuliah kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kalau ada pertanyaan nanti saya persilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.